Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas dua saham under value yang punya dividen besar sehingga ini bisa menjadi saham yang cukup menarik. Nah, walaupun saham ini mungkin tidak terlalu populer atau mungkin kurang jadi favorit para trader, tapi ini tetap menarik dan bisa berpotensi. Buat kamu yang butuh referensi saham-saham bagus dan murah, bisa baca ebook terbaru Kanala, cek detailnya di deskripsi video ini ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Nah, buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala kembali mengadakan webinar pada 30 Agustus 2025 mendatang. Di webinar ini kita akan bahas tentang materi berikut dengan tema saham bagus murah potensi cuan 2025. Untuk yang ingin daftar webinarnya bisa langsung WA ke Kanala dan nantinya semua peserta juga akan mendapatkan rekaman webinar ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di webinarnya. Yang pertama ada saham Bank OCBC NISP. Nah, ini adalah salah satu saham bank yang under value sejak beberapa tahun terakhir. Per kuartal 1 2025, total aset dari NISP ini mencapai lebih dari 293 triliun, menjadikan dia salah satu bank swasta besar yang ada di Indonesia. Dan menariknya adalah, saat video ini dibuat, itu price to book-nya hanya sekitar 0,77 kali, jadi tergolong sebagai saham under value. Nah, saat ini Bank OCBC ini adalah bank terbesar ke-8 di Indonesia dari segi total aset. Tentu ini cukup menarik ya, karena tadi dia termasuk jajaran bank besar, tapi kemudian valuasinya sangat under value. Nah, kalau kita lihat, dari tahun ke tahun, laba bersih mereka masih konsisten terus bertumbuh. Sebagai contoh, di 2024 net income-nya mencapai 4,8 triliun. Itu tumbuh 18,9% secara year on year. Dan bahkan kalau kita lihat di kuartal 1 2025, itu laba bersihnya sudah mencapai 1,29 triliun. Yang mana ini berhasil tumbuh 10% secara year on year. Sehingga Bank OCBC ini tergolong sebagai bank yang pertumbuhannya masih sangat bagus. Dan yang menarik juga adalah dividen yield-nya itu mencapai 8% setahun. Sehingga ketika kita beli, itu kita bisa dapat dividen yang cukup tinggi sebenarnya tiap tahun. Nah, dengan valuasinya yang murah, menurut kita ini salah satu saham yang layak untuk dipertimbangkan. Paling tidak bisa masuk watchlist atau bahkan mungkin masuk di portofolio karena dividennya besar, valuasinya oke, dan juga laba bersihnya terus bertumbuh. Sehingga bisa saja diapresiasi dengan valuasi yang lebih baik. Yang kedua adalah saham BTN, di mana ini termasuk salah satu bank besar juga. Per kuartal 1 2025, total asetnya itu mencapai lebih dari 468 triliun. Dan price to book-nya saat video ini dibuat itu hanya sekitar 0,51 kali. Jadi gap-nya itu cukup besar ya antara ekuitasnya dengan market cap-nya. Nah, walaupun memang kinerjanya di 2024 itu mengalami penurunan, di mana laba bersih turun 14,1%, tapi yang menarik adalah di tahun 2025 ini diperkirakan kinerjanya akan mengalami perbaikan. Sebagai contoh, di kuartal 1 2025, laba bersih mereka itu tumbuh 5% secara year on year, sehingga laba bersihnya itu mencapai 903,7 miliar. Kalau kita setahunkan, nantinya akan ada perbaikan kinerja di BBTN kalau dibandingkan dengan 2024 lalu. Hanya saja tentu kita harus lihat laporan keuangan kuartal-kuartal berikutnya, dan secara dividen yield juga cukup menarik, di mana dividen yield dari BBTN itu mencapai 4,7% per tahun. Nah, dengan valuasinya yang murah dan dividennya yang masih cukup oke, ini mungkin bisa menjadi salah satu saham yang dipertimbangkan untuk masuk watchlist ataupun mungkin kalau cocok juga bisa dikoleksi di dalam portofolio karena tadi price earning-nya hanya sekitar 5 kali dan PBV hanya 0,5 kali plus ada dividen. Ketika nanti IHSG rebound atau saham ini diapresiasi, bisa jadi capital gain-nya akan cukup besar. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya.